Halo dulur-dulur, berjumpa lagi di sini di mana tempat manusia pencari spoiler berkumpul. Hari ini aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul American Psycho yang rilis pada tahun 2000. Sesuai dengan judulnya, film ini bergenre thriller, maka dari itu jika menonton film ini, jauhkan makanan dan camilan Anda, lalu dekatkan kantong plastik Anda. Selain itu, untuk yang masih di bawah umur nih, di dalam film ini terdapat adegan hohohihe yang tidak direkomendasikan menonton filmnya langsung. Maka dari itu, lebih baik nonton alur filmnya saja. Langsung saja kita menuju alur filmnya. Gaskilur. Film yang berlatar belakang di Amerika tahun 1980 ini menceritakan seorang pemuda bernama Patrick yang kaya raya, bergelimang harta, tahta, dan juga wanita. Di dalam kehidupannya, dia selalu mengejar ego akan kesempurnaan. Keegoisannya ini ditampilkan dalam berbagai hal, seperti menjaga penampilan dengan diet, perawatan wajah, perawatan kulit, cara berpakaian, dan dia juga kurang menyukai jika ada orang lain yang memegang barangnya. Selain itu, dia juga memiliki rasa prestis akan dirinya yang terlalu berlebihan. Bisa diibaratkan Patrick ini merupakan perwujudan laki-laki yang terlalu perfeksionis. Suatu ketika saat Patrick di kantor dan bertemu dengan sekretarisnya yang berambut pirang dan cantik bernama Mbak Jen, pada saat itu sisi perfeksionis dari si Patrick muncul dan menyuruh si Mbak Jen untuk berpakaian sesuai keinginannya esok hari. Di malam harinya, si Patrick sedang berkencan dengan tunangannya yang juga cantik, namun sayangnya cerewet bernama Mbak Evelyn. Saking cerewetnya hingga membuat Patrick lebih memilih untuk mendengar lagu melalui headphone-nya. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah restoran yang mereka tuju. Di sana mereka bertemu dengan sepupu dan teman-temannya yang bernama Vanden, Stash, Timothy, Courtney, dan Louis. Di dalam hatinya, Patrick sebenarnya sudah menebak bahwa Evelyn dan temannya bernama Timothy melakukan perselingkuhan, namun dia tak mempedulikannya karena tunangannya juga tak pernah mempedulikannya. Dan ternyata di sisi lain, Patrick juga berselingkuh dengan pacar temannya yaitu Courtney. Hari berganti, tempat pun berganti. Suatu ketika saat Patrick dan teman-temannya berada di ruangan rapat, si Patrick ini merasa iri kepada salah satu temannya yang memiliki kinerja yang baik yaitu Mas Allen. Rasa iri tersebut semakin membara dan memuncak saat mereka memamerkan kartu namanya dan ternyata di antara mereka, kartu milik Mas Allen yang paling bagus. Hal tersebut menjadikan Patrick semakin kalut dan melampiaskan emosinya dengan membunuh seorang gelandangan dan anjingnya di pinggir jalan. Di sini sangat terlihat jelas begitu kejamnya psikopat bertopeng tampan satu ini. Padahal hanya karena kartu nama sampai seperti itu. Di lain hari karena Patrick masih kurang puas dalam melampiaskan emosinya, dia mengajak Mas Allen untuk nongki santuy di sebuah warkop elit. Setelah Mas Allen teler kewer-kewer, mereka beristirahat di apartemen Patrick. Demi memeriahkan suasana, si Patrick berinisiatif menyalakan musik dan memakai jas hujan serta mempersiapkan kapak. Kemudian dia langsung menghabisi Mas Allen dengan beberapa bacokan menggunakan kapak tersebut. Layaknya pembunuh berkelas,
Si Patrick mencoba untuk menghilangkan jejak dengan membuang mayat Mas Allen, kemudian pergi ke apartemennya untuk memutarbalikkan fakta agar seolah-olah si korban pergi keluar kota dan menghilang. Beberapa hari kemudian, ada seorang detektif yang mencoba mengkorek informasi dari Patrick terkait hilangnya Mas Allen. Siang berganti malam. Karena dinginnya malam, si Patrick akhirnya memutuskan untuk jajan selimut hidup di pinggir jalan. Masih kurang puas dengan satu, dia ternyata sudah memesan lagi hingga malam itu merupakan malam yang melelahkan baginya. Kedua selimut tersebut ternyata juga harus merasakan kekerasan dari Patrick. Hal ini dapat dilihat ketika mereka akan pulang. Terdapat bekas luka di wajah dan tubuh mereka. Singkat cerita, seperti biasa masih dengan setelan jas rapinya, Patrick sedang mencari hiburan di sebuah klub malam. Si Patrick ini bertemu dengan 3 wanita gemes-gemes yang dimana salah satu wanita tersebut menarik perhatiannya kemudian mengajaknya pulang bersama. Keesokan harinya ketika di kantor, Patrick sedang menjawab TTS berhadiah pulsa sambil memainkan seutas rambut. Anehnya, warna rambut tersebut tidak sama dengan rambut Patrick. Dan jika diperhatikan lagi, warna rambut tersebut mirip dengan wanita yang semalam dia temui. Kemudian di malam harinya, Patrick mengundang Mbak Jen untuk ke rumahnya. Usut punya usut, si Patrick ini masih ingin menyalurkan hasrat akan kekerasan. Pertama-tama, dia mencoba mengalihkan perhatian Mbak Jen dengan memberikan 1 cup es krim coklat yang ada di kulkasnya. Dan ternyata terdapat sesuatu yang janggal di dalam kulkas tersebut. Lama kemudian, Patrick sudah bersiap-siap mengeksekusi korbannya, akan tetapi terdapat suara telepon dari tunangannya yang mengakibatkan dia kehilangan momentum untuk membunuh Mbak Jen. Untung Mbak Jen yang cantik ini selamat. Kegagalannya mengeksekusi Mbak Jen membuat psikopat Patrick lagi-lagi melampiaskan hasratnya kepada 2 kupu-kupu malam dan dengan brutalnya dia membunuh salah satu dari wanita tersebut ketika sedang berhohoye. Sedangkan satunya lagi mencoba untuk kabur. Akan tetapi dengan perhitungan IQ di atas rata-rata yang dimiliki Patrick, dia menjatuhi wanita tersebut dengan gergaji mesin dan membuatnya terkapar tewas. Di hari selanjutnya, karena Patrick semakin kalut dan muak, akhirnya dia memutuskan hubungan dengan tunangannya. Setelah memutuskan hubungan saat Patrick sedang mengambil uang di ATM, ada seekor kucing di samping mesin ATM tersebut. Dan ketika Patrick akan menembaknya, muncul nenek-nenek yang entah dari mana asalnya. Seketika Patrick langsung menembak nenek tersebut. Suara tembakan dari pistol Patrick tersebut didengar oleh polisi yang sedang berpatroli. Langsung saja Patrick melarikan diri dari kejaran para polisi hingga sampai menemui jalan buntu. Dia akhirnya menembaki polisi tersebut sampai mobilnya meledak. Patrick yang melihat kesempatan ini langsung mengambil langkah 1000 hingga sampai pada sebuah gedung.
Tidak berhenti di situ, dia semakin menggila dan menembaki satpam dan petugas kebersihan. Patrick yang semakin kalang kabut dan panik hingga membuatnya menelpon pengacaranya dan menceritakan bahwa dia telah membunuh banyak orang termasuk Mas Allen. Waktu terus berjalan hingga saat Patrick tidak sengaja bertemu dengan pengacaranya dan apa yang terjadi? Ternyata si pengacara tidak mempercayai apa yang kemarin Patrick bicarakan melalui telepon dan hanya menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Ketika adegan ini aku benar-benar kecewa karena sebelumnya telah mengira dia akan ditangkap dan dijebloskan penjara. Akan tetapi hingga akhir film, kebanyakan teman-teman Patrick tetap biasa saja dan tidak mempedulikan apa yang telah dilakukan Patrick. Hanya satu orang yang menyadari melalui buku catatan Patrick, yaitu si Mbak Jen, sekretaris pribadinya. Ending yang membagongkan. Ya, pesan yang dapat kita ambil dari film berjudul American Psycho ini adalah jangan coba-coba membunuh karena itu berdosa. Dan kalau masuk neraka, nanti nangis. Sekian video singkat alur film ini menemanimu. Aku tahu tak ada yang menemanimu, maka aku buatkan video ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like lur. Ojo lali yo lur. Mantap.